Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai, ini Bapak ingatkan ya, untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya untuk antisipasi COVID-19. Jadi selalu cuci tangan, memakai masker apabila keluar rumah. Hari ini kita akan bahas lagi lanjutan dari materi kita sebelumnya, yaitu tentang hukum HOK dan pegas ya yang sebelumnya. Jadi Bapak ingatkan kembali kalau hukum HOK itu berarti terjadi perubahan perubahan panjang itu ya, perubahan panjang suatu benda yang elastis sebanding dengan besar gaya yang diberikan ya. Oke, Bapak harap itu bisa diingat. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai susunannya ya, lebih fokus ke susunan pegas. Ya, jadi di sini Bapak akan share screen-nya dulu. Oke, mungkin ini kita akan lihat PowerPoint-nya. Nah, di sini ada rangkaian pegas ya. Jadi kemarin Bapak udah juga jelaskan sekilas itu rangkaian pegas ada yang seri, paralel. Nah, kalau yang seperti gambar di sebelah kiri, nah ini bentuk udah jadi bisa dia seri dan juga ada gabungan dengan yang paralel. Ini yang seri. Ya, ini sama si K yang ini, yang atas sama bawah ini seri. Lalu tapi di bawah ini ada yang paralel ya, coba diperhatikan seperti itu. Ini susunan gabungan jadinya. Nah, indikator untuk materi kita hari ini harus bisa merumuskan dan menghitung tetapan pegas pengganti dari sistem susunan beberapa pegas. Nah, jadi sistem susunan beberapa pegas artinya lebih dari satu ya. Nah, kemarin kan kita cuma bisa bilang seri sama paralel, tapi di sini kalau kalian perhatikan tadi gambar ini, udah bentuknya ada yang seri, kemudian ada yang paralel, ataupun bisa beraneka ragam nanti susunannya ya. Nah, Bapak harap ini kalian sudah bisa mengikuti dengan serius karena materi ini sangat penting nanti. Nah, ini Bapak ingatkan untuk materi sebelumnya ya. Itu ada pegas di zone seri. Ya, Bapak ingatkan lagi rumusnya itu kalau dia pegas di zone seri seperti ini, ya, dia tidak ada cabang ya, langsung aja. Nah, sehingga kalau kita berikan beban di bawah ini akan sama dirasakan oleh pegas 1 ataupun pegas 2 ya. Pegas 1, pegas 2 merasakan hal yang sama gayanya. Maka di sini F1 sama dengan F2 sama dengan F ya. Nah, kemudian kalau perubahan panjangnya, nah itu bertambah. Jadi kalau delta X untuk total ya, itu adalah delta X1 tambah delta X2. Sehingga ini rumusnya kemarin 1/KS sama dengan 1/K1 tambah 1/K2 tambah 1/K3. Nah, di sini berarti semakin kecil dia. Kalau dia seri, maka akan semakin kecil tetapan pegasnya. Ya, karena dia semakin terbalik. Nanti akan kita lebih lanjut lihat ya materi ini. Nah, kemudian kalau disusun secara paralel, nah kalau ada gaya ini narik ke sini, kita buat F misalkan. Nah, di sini ada ini kan yang pegas 1, yang ini pegas 2. Sini kan ada pegas 1, katakan yang melawannya F1. Yang ke atas ini ada si F2. Nah, ini kan dia diam ya sistemnya ketika dia diberikan masih diam. Nah, ketika dia diam maka sigma F-nya itu sama dengan 0 gitu. Sehingga kalau yang ke atas itu kan positif, nanti F1 ditambah F2 dikurang F besarnya sama dengan 0. Sehingga F1 tambah F2 ini sama dengan F-nya. Nah, perhatikan ya, jadi ini dia, dijumlahkan. Jadi F gaya luar itu adalah gaya dirasakan oleh F1 ditambah sama F2 dan seterusnya kalau ada yang dipadatkan lagi. Nah, ini dari hukum Hooke ya, F itu kan K kali delta X ya. Sini Bapak buatnya X saja. Nah,
Kemudian apalagi kalau ini dia bergerak sama, berarti perubahan panjang si 1 dan si 2 juga sama gitu. Ya. Ini sama juga dengan delta X2. Oke, sehingga kita peroleh rumus bahwa F1 ya, KP itu berarti K1 tambah K2 tambah K3 dan seterusnya. Berarti nah dia akan semakin besar. Oke, sebelum masuk ini ada soal ya. Tapi sebelum masuk ke soal, kita akan coba sedikit bahas dulu tentang bagaimana sih tadi formulasinya gitu ketika dia di serikan atau diparalelkan ya. Oke, sebentar ya. Kita hapus dulu. Nah, jadi kalau untuk yang seri yang tadi, kita bahas dulu yang seri. Nah, ingat kuncinya dia tidak ada cabang ya. Jadi pegas itu, ini misalnya pegas 1 dihubungkan langsung dengan pegas 2. Ya, ini ada tetapan pegas 1, tetapan pegas 2. Nah, apabila dia ditarik si pegas tadi, ini kan kita tarik di bawah ini, dia akan bertambah panjangnya. Ya, akan bertambah panjang. Nah, akan seperti ini. Jadi kalau kita beri gaya katakanlah sebesar F. Oke, sebentar. Kita pakai warna black aja. Ini kita tarik dengan gaya sebesar F ke bawah. Nah, di sini kan terjadi perubahan panjang ya kalau perhatikan di ujungnya ini. Nah, di sini adalah delta X totalnya. Tapi kalau kalian perhatikan satu persatu, misalkan ini panjang awalnya yang ini, ya. Misalkan ini kita anggaplah misalkan L1. Nah, ini ketika di sini, dia udah jadi berupa panjang. Ini kita buatlah L1 aksen. Lalu yang 2, ini pegas keduanya, kita anggaplah panjang awalnya L2. Nah, setelah ditarik dengan pegas itu, nah tentu ini jadi panjangnya L2 aksen, Bapak. Nah, coba kalian perhatikan di gambar, dia kan akan semakin bertambah panjang. Berarti kalau tadi awalnya delta X1 di sini, ini ada timbul perubahan panjang untuk, ini delta X1 perubahan panjangnya. Nah, lalu di sini juga demikian. Kan tadi awalnya pendek ya, setelah ditarik dia bertambah panjang. Mungkin di sini ada pertambahan delta X2. Nah, kalau kita lihat panjang totalnya, ya, itu berarti kan perubahan panjang yang ini, itu akan sama dengan perubahan panjang delta X1 ditambah perubahan panjang delta X2. Jadi, delta X totalnya sama dengan delta X1 tambah delta X2. Kalau ada 3 atau 4 ya ditambahkan lagi selanjutnya. Nah, ini dari, dari kalau kita tarik ya dengan gaya F. Lalu kemudian, di sini kan dia satu untai. Berarti setiap pegas tadi, ya, ini kan kita berikan gaya F ke arah bawah ini, kan ini akan timbul gaya juga. Jadi karena satu untaian dianggap dia satu tali gitu ya. Jadi dimanapun posisinya mengalami gaya yang sama. Ya, karena di situ seperti kalau kalian tarik tambang, itu tegangan talinya yang dirasakan semua orang tuh kiri dan kanan tuh sebenarnya sama. Oke, di sini kita buat F ya. Gaya luar tadi itu adalah F1 ditambah dengan F2. Nah, seperti ini. Nah, baru kedua hal itu kita kombinasi dari hukum Hooke yang kemarin. Nah, ingat F sama dengan apa itu ya? Nah, masih ingat ya, ini kan apa? K dikali delta X. Kalau untuk yang seri mungkin kita kasih nama S ya. Ini juga jadi seri, yang seri. Nah, ini kita kasih indeksnya S, bahwa dia yang seri. Nah, gabungan dari ini tadi, makanya tadi Bapak udah kasihkan rumusnya dari ini ya, delta X. Ya, kita buat sini delta X seri, itu kan tadi delta X1 tambah dengan delta X2. Nah, tadi delta X kan kita bisa ambil dari hukum Hooke ini, bahwa delta X seri ini berarti gaya seri dibagi sama K serinya. Nah, makanya di sini kita bisa buat F seri per seri sama dengan, nah di sini F1 per K1
tambah F2 per K2. Tadi kan F-nya sama ya, di sini tadi kan ini sama gayanya. Berarti kita bagi dengan bilangan yang sama, sehingga kita per K seri, ya jadi K serinya adalah 1/K1 tambah 1/K2. Nah, ini dia untuk penyelesaiannya. Oke, ini penjabaran dari ketika dia seri, ya. Lalu bagaimana kalau untuk yang paralel, misalkan? Jadi untuk yang paralel, nah ini kita buat dia sama ya. Nah, ini ada dua pegas, katakan dia seperti ini. Nah, awalnya ini belum diberi apa-apa, belum diberi gaya sepanjang seperti itu. Kemudian ketika diberi gaya, di gambar yang di sebelah kanan adalah ketika sudah diberi gaya. Nah, ini akan tambah panjang dia ya. Seperti ini. Ini juga. Yang temannya juga bertambah panjang. Jika diberi gaya. Nah, seperti ini, sebab F. Oke. Nah, kalau kita perhatikan, misalnya ini panjang awalnya, kita anggaplah misalnya panjang awalnya L1. Nah, yang ini masih L2. Nah, ketika dipanjangkan seperti ini, tentunya akan bertambah panjangnya. Ya, perhatikan di sini akan lebih panjang dia nanti. Kita buat L1 aksen. Nah, ini juga akan bertambah panjang. Tugas kedua, kita buatlah L2 aksen. Nah, coba kalian perhatikan ini sebelum diberi gaya sebelah kiri, ini dia. Nah, ini setelah diberikan ada pertambahan. Nah, jadi pertambahan panjangnya untuk delta XP yang paralel, nah itu kan sama juga dengan perubahan panjang ini. Delta X1, ya ada X1, yang ini juga ada perubahan panjangnya untuk delta X2. Nah, ini besarnya sama. Jadi kesimpulan dari gambar yang Bapak ilustrasikan di atas itu, jadi perubahan panjang untuk sistem atau pegas paralel itu sama dengan X1, itu sama juga dengan delta X2, seperti itu. Ya. Kemudian kalau kita lihat di sini ada gayanya, ya ada besar gaya di situ. Nah, ini kan ada F ke arah bawah ya, ini gayanya. Nah, tentu di sini ada gaya yang melawan atas, ya gaya pemulihan ini kita buat F1. Nah, yang warna merah ini juga ada buat F2. Nah, di sini kan dia yang ke atas harus besarnya sama dengan yang ke bawah. Sehingga F untuk yang paralel tadi ini sama dengan F1 ditambah F2. Nah, itulah baru kita masukkan rumus hukum Hooke-nya. Hukum Hooke masih ingat ya, F sama dengan K kali X. Oke, dari kombinasi ini kita bisa buat F paralel, ini sama dengan F1 ditambah F2. Nah, F paralelnya itu tadi K kali delta X. Karena ini paralel, kita buat indeksnya P. Paralel. Ini K1 dikali delta X1. Ini berarti K2 dikali delta X2. Nah, tadi kan delta X-nya sama. Ini bisa dihilangkan juga. Sehingga kita dapat hasilnya K paralel adalah K1 ditambah K2. Kalau ada sampai K3 ya tambahkan lagi kalau dia paralel. Oke. Nah, Bapak harap itu sudah bisa dipahami. Ini ringkas saja ya. Langsung kita lihat nih soal rangkaian pegas ya. Nah, untuk menyelesaikan soal yang ini, kita lihat dulu di sini K1, K2, K3 ya, besar tetapan bekas K1, K2, K3, nah besarnya sama ya 100 Newton per meter dan K4-nya 600 Newton per meter. Berat beban diberikan beban ini 200 Newton, maka besar pertambahan berarti delta X untuk sistem ya, totalnya berapa gitu. Nah, untuk menyelesaikan soal yang ini, kita harus dulu cari berapa tetapan sistem pegas ya. Nah, kita lihat di sini K1, 2, K3 dia bentuknya paralel ini kan. Di sini. K1, K2, K3 ini bentuk paralel karena ada abang sini paralel. Jadi K1, K2, K3 ini kita akan hubungkan paralelkan dulu. Jadi
Kita cari ya. Jadi kalau K berarti kan ini kita jumlahkan. K1 tambah K2 tambah K3. Sehingga kita peroleh ini kan 100 tambah 100 tambah 100, dapatnya 300 Newton per meter. Oke, nah setelah ini kita gabungkan jadi K paralel, nanti gambarnya akan seperti ini bentuknya. Ya, perhatikan ya di sini. Nah ini W-nya. Nah inilah tadi KP-nya, gabungan dari ketiga-tiganya itu, di sini yang keempat. Nah KP dengan K4 bentuknya seri ya. Oke, kita gunakan seper K seri sama dengan seper KP tambah seper K4. KP sama K4 yang diserikan. Seper KP tadi 300 tambah seper 600. Berarti 2 per 600 ditambah 100, kita peroleh 3.600. Nah, ini masih KS. Jangan lupa membalikkannya ya. Ini sering yang lupa balikan nih. Kalau KS jadi berapa ini? 600, kita bagi 3. Jadi dapatlah tetapannya itu adalah ya 200 Newton per meter. Nah, setelah kita peroleh ini, baru kita hitung berapa perubahan panjangnya. Gunakan hukum Hooke-nya. F sama dengan K kali delta S. Nah, F-nya tadi kan beratnya ini ya. W itu sama dengan F-nya. Ini 200 Newton tadi. Coba 200 sama dengan K-nya berapa di situ tadi? Dapat total K total yang 200 tadi. Ya, 200 kali delta X. Oke, sehingga delta X-nya 200 per 200, kita peroleh adalah 1. Tapi sini 1 meter. Ya, 1 meter dia bertambah panjang seluruh sistemnya. Oke, nah ini untuk penjabaran nomor, contoh ya, ini contoh yang pertama. Ya, Bapak harap ini kalian sudah bisa mengikutinya. Nah, ini ada soal lagi. Ya, coba ini satu lagi lah kita coba bahas ya, masih ada waktu. 6 pegas identik, jadi ada seperti gambar ini ada 6 pegas ya, 1, 1, ya 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 pegas. Nah, masing-masing pegas memiliki konstansa 1.100 Newton per meter. Tentukanlah besar konstansa sistem, ini bukan sistem, salah tulis ini. Ya, sistem pegas tersebut. Oke. Nah, berarti untuk menyelesaikan soal yang seperti ini bisa ya kita cek dulu nih. Ini yang 3 yang bagian atas 1, 2, 3. Saya kita hubungkan dulu menjadi paralel. Ya. Kemudian ini 2 yang bawah ini juga hubungkan paralel. Nanti ketiga-tiganya ketika dihubungkan itu 3 bagian, 3 layer. Ini ada KP1 lah, KP1 ini KP2, ini K aja ya, ada temannya. Yang bawahnya 1. Nah, baru setelah itu kita serikan. Oke, itu caranya. Oke, untuk KP1, ya, KP1 itu kan berarti ada 3 ya, kita ya 1.100 tambah 1.100 itu jadi tinggal kali 3 aja, 1.100-nya. Nah, ini. Oke, 3.300. Nah, kalau yang 2, tidak 2, tinggal kali 1.100 hingga 2.100. K-nya berapa? Ya tadi, tetap 1.100. Oke. Nah, ini untuk yang atas nanti, penggantinya ini yang tengah, paling bawah tetap ya. Nah, setelah itu ketiganya ini kita serikan hasil akhir nanti. Ya, kalau kita, kita serikan rumusnya dia seper K seri ini sama dengan seper 1.100 tambah seper 2.200 tambah seper 3.300 ya. Nah, kalau ini kita cari, ini kan terlalu repot ya sebenarnya angkanya ya. Ya, ini kelihatannya ke 666 nih ya.
Ini kita kali 6 atas bawah. Jadi 600 ya. Ini ya harus matematikanya ya. Ini dikali 6 berarti yang atasnya. Tambah ini kali 3 supaya jadi 600 kan. Ini jadi kali 3. Ini kali 2. 2 per 3. Oh ini sorry. Tadi 600. Nah, lalu itu masuk per S-nya, ini kita bisa dapat berapa itu ya? Jadi 11 ya. 11 per 600. Oke, sehingga jangan lupa mengembalikan ya. Jadi ini kan masih seperti ini. Jadi KS-nya ya 6.600 bagi 100. Sehingga kita jadi jawabannya adalah 600 Newton per meter. Oke, ini untuk menyelesaikan problem. Ini beberapa contoh aja. Nanti coba kalian lihat materinya di psikologi dan kerjakan soal yang ada di psikologi. Ya. Oke. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan dari penjelasan Bapak tadi sampai sini? Bapak kasih waktu untuk bertanya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, ini Bapak tanya dulu ya sama Mairani Adelia. Ada? Coba hidupkan mikrofonnya. Halo, Mairani. Ya, Sir. Tolong hidupkan mikrofonnya, sudah. Nah, oke, coba Bapak tanya ya. Kalau dia disusun secara seri, nah, apakah yang terjadi dengan tetapan pegasnya? Apakah semakin besar atau semakin kecil? Gimana? Apa, Sir? Nggak dengar, Sir. Kalau susunan pegas dirangkaikan dengan seri, apakah susunan pegas itu semakin besar atau semakin kecil? Tetapan pegasnya? Nggak dengar ya? Oke, ada yang bisa menjawab kira-kira? Silakan. Ya, silakan. Kalau tadi seri, dia makin besar atau makin kecil? Tetapan pegasnya. Kan dijawab? Coba, ID Fitri. Oke, nampaknya nggak ada yang mau jawab ini ya. Nggak usah malu-malu. Oke, pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang energi ya. Jadi ada energi pegas ya. Silakan dipersiapkan dulu. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sir.